Memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara nomor 3 pidana khusus Tipikor 2022 PT Kendari dengan acara pembacaan penetapan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penetapan nomor 3 pidana khusus Tipikor 2022 PT Kendari demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap HM Hajarullah, tempat lahir Ujung Pandang, umur tanggal lahir 54 tahun 11 Maret 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan SMP nomor 2, 12 nomor 09 Kelurahan Wondodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan kepala ini kepala Pak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kolaka Timur, pendidikan S2, terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan penyidik sejak tanggal 22 September sampai dengan perkara ini atau penetapan ini dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Laude Muhram Esa, MH, dan Yaskin Abidin Esa, advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum, EM dan partner, berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Abeloi, Kota Kendari, 9 kode 93231 Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2001, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Tipikor Kendari kelas 1A tertanggal 13 Desember 2021 nomor 464 garing PIT garing 2021 PN Kendari. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 3 Pitsus Tipikor 2022 PT Kendari tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 3 Pitsus Tipikor 2022 PT KDI tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Penetapan hakim ketua 3 Pitsus Tipikor 2022 PT Kendari tanggal 11 Maret tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salin resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 49 Pitsus Tipikor 2001 PN Kendari tanggal 22 Februari dalam perkara tersebut. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Maret 2022 tentang penyampaian surat pernyataan pencabutan permohonan banding yang diajukan dan ditandatangani oleh Agus Prasetya Raharja, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan KPK RI pembanding tanggal 15 Maret 2022, menimbang bahwa pasal 235 ayat 1 KUHP menyatakan selama para banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal dicabut permintaan banding tersebut tidak boleh diajukan lagi. Menimbang
bahwa perkara tindak pidana korupsi nomor 49 Pitsus Tipikor 2021 PN Kendari tanggal 22 Februari 2022 atas nama terdakwa HM Anjarullah yang dimohonkan pencabutan. Tanggal oleh penuntut umum pada tanggal 22 Februari 2022, sekarang dalam pemeriksaan tingkat banding terregister dengan nomor 3 Pitsus Tipikor 2022 PT Kendari tanggal 11 Maret 2022 dan belum dijatuhkan putusan. Menimbang bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 Maret telah mencabut permohonan banding atas perkara nomor 49 Tipikor tanggal 22 Februari 2022 atas nama terdakwa HM Anjarullah tersebut sesuai akta pencabutan permintaan banding penuntut umum nomor 2 akta Pitsus Tipikor 2022 PN Kendari tanggal 15 Maret 2022. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP, maka pencabutan permohonan banding oleh penuntut umum selaku pemohon banding tersebut beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah dimulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan permohonan pencabutan permintaan bandingnya diajukan tanggal 15 Maret 2022. Maka permohonan dibebani kami ulang, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP, maka pencabutan permohonan banding oleh penuntut umum selaku pemohon banding tersebut beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedang permohonan pencabutan permintaan banding tertanggal 15 Maret 2022, maka permohonan dibebani untuk bayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena perkara yang terdaftar dalam register banding pada tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu untuk memerintahkan panitera pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mencatat pencabutan ini pada register yang diperuntukkan untuk itu pada kolom keterangan dengan kata-kata perkara dicabut oleh pengadilan oleh pembanding dengan surat tanggal 15 Maret 2022, memperhatikan pasal 235 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan, menetapkan menerima permohonan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan atau KPK RI atau pembanding untuk mencabut permohonan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di bawah daftar nomor 3 Pitsus Tipikor 2022 PT KDI, memerintahkan panitera pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mencatat pencabutan ini pada register perkara yang bersangkutan pada kolom keterangan dengan kata-kata cabut dengan surat panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal kami ini dicabut tanggal 15 Maret 2022 dengan surat W23 1899 angka 73 2022, membebankan biaya perkara kepada pemohon dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Maret 2022 oleh kami Fontas Effendi Ishak, Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Widayanto SMH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jojo Johari SMH, Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret
2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Ismail Esa panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa.